Nah, maghrib ya maghrib ya. Pas maghrib di kebun raka eta, pas turun ya, pas ketua aing loncatnya, ya, jelek eta da ngaburinya gitu. Kamera trap ya nya buri cak teh. Da ketua aing ngajongang karena gawir, gulutuk, bangung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku di seluruh Nusantara? Salam damai Indonesia. Ketemu lagi nih dengan kita setelah beberapa minggu ke belakang Sakit, absen, ada tugas negara. tugas negara. Gering. Ya, saya sempat dirawat kemarin, ngerasain gimana rasanya diinfus. Ternyata seperti itu, dingin. Kecapean gitu. shooting cuma gede. Terima kasih buat kalian teman-teman para sobat panjang kaki yang masih terus setia mantengin channel kita. Mudah-mudahan kesehatan selalu, keberkahan untuk kalian. Kumaha mang ayeuna ya urang rek ngobrol ke naon ya. Nanti banyak hal lah ya. Kita akan banyak edukasi lah. Gitu. Akan banyak beberapa agenda. Agenda. Sedikit bocoran lah, ada beberapa agenda di volunteer yang akan kita datangi langsung dan kita akan terlibat di dalamnya nanti. Ayeuna berarti nyaritakeun evakuasi mang. Evakuasi. Evakuasi nu mana ya? Evakuasi jadi aya orang kasurupan cenah. Wah, cek pendaki mah kasurupan padahal mah meureun hipo gitu, meureunang gitu. Jangan-jangan ubana sanggup padang nih. Di jalur mana teman? Gunung antara Gunung Putri dan Maleber. Berarti dari atas dia turun Simpang Maleber. Iya. Kemungkinan di situ. Kumata. Iya bang. Ini teman-teman awal ceritanya, ini cerita dari apa? Dari kronologis si pendaki ya ke teman-teman dari GPO gitu. Oh, jadi mereka laporan pertama ke GPO dulu. Kebetulan yang evakuasi tidak melibatkan banyak teman-teman volunteer, hanya GPO dan PAL saja, gitu. Karena memang tetanggaan, gitu. Dan dua jalur itu yang memang ini gitu. Berawal dari ini mang ceritanya ada 6 pendaki, dia naik hari Sabtu. Sabtu. Ini kronologisnya ya. 6 orang semua laki-laki mang, yang naiknya itu semua batangan gawenya gitu, laki-laki semua. Jadi si 6 pendakinya biasalah ngecamp lah di alun-alun barat lah gitu ya. Mereka ge naikna sebenarnya lewat Putri, lewat Putri, rencana turun lewat Putri juga mereka. Tapi kabar atulanya jauh. Bukan pemula mereka, sudah udah beberapa kali lah. Udah beberapa kali lah, bukan pemula. Gitu. Pas malamnya mang, jadi di kronologisnya itu pas malam memang yang satu orang ini tuh sudah ada tanda-tanda kedinginan, dia memperlihatkan kedinginannya. Yang satu orang dari 6 orang ini. Iya memang ngagibri gue cenah gitu. Mulai ngaco lah gitu. Meracau. Nah, mulai meracau gitu. Nah, jadi si timnya itu badami ya gitu. Wah, ini si anggap saja Andi lah namanya ya. Wah, gimana men gitu kan. Si Andi udah kayak gini nih gitu. Padahal perlengkapan dia bawalah normal gitu. Makan juga normal karena persiapan gitu. Nah, tiba-tiba udah pokoknya jam 5 subuh tank kita harus paksa pulang gitu. Nggak usah muncak lah gitu rencana supaya si ini bisa cepat tertangani gitu. Nah, singkatnya pas 4:30 mereka bangun, beres-beres segala macemnya gitu, beres-beres. Habis itu bergeraklah ke alun-alun timur gitu. Jadi mereka rencana turun di Kaputrinya, lewat timur. Pengennya kan mereka muncak gitu kan, muncak apa segala macam. Beres eta gitu. Pas di alun-alun timur ada kejadian yang memang mereka kaget, tiba-tiba si orang itu lari pas tengah-tengah alun-alun timur, lari ke arah pulang ke sana, dikejar lah gitu. Kejar
Pas dikejar dapat lagi di shelter alun-alun timur yang mau turun ke Pas mau Putri. turun. Gitu. Nah, di situ tahan dulu, dikasih minum segala macam lah. Tapi dia memang posisi kata si teman-temannya tuh dia kesurupan gitu. Tiap ada yang nanya ini kesurupan cenah kan gitu. Ya, jalan lagi pas mau pertengahan Simpang Maleber, antara Simpang Maleber dan mau ke atas tuh. Istirahat biasa, dia dikasih minum lagi. Tiba-tiba dia lari, Mang. Yang sakitnya yang ini. katanya kesurupan itu lari. Wah, gitu. Larinya ke arah mana tuh? Ke arah bawah. Jalur lah, Pas jalur pendakian. Pas di udah hilang sudah jejaknya. Di situ kan ada 2 jalur dari Simpang Maleber, antara Simpang Maleber ke bawah, ke kanan, ke kanan dan ke Gunung jalur Putri. Pendakian Gunung Putri. Bingung ya, pas di shelter teh anu 5 teh mana ya gitu. Ya, kumaha sih jelema bingungnya pas urang keur teu boga duit kan karya gitu tah. Jelema bingung gitu, biasalah. Siga amang ditagih leasing gitu. Tah, manehna teh gimana ini? Wah, biasalah meureun ngobrol. Ya udah gini aja, kata si satu orang tuh. Gua turun 2 orang. Lu 3 orang diam di sini. Apapun yang terjadi sampai kita kembali lagi, lu diam di sini kan gitu. Cerita teh gitu. Emang ya kompak ya jelema gitu, halus lah. Beres eta nu tiluan mah nemen di dieu nu eta manehna turun ke pos GPO berarti. Pos GPO dan bawa tasnya si yang sakit ini. Gitu terus bawa lah gitu. Singkat cerita nepi lah ke GPO gitu. Di GPO kan mereka pasti menceritakan kronologisnya kan gitu seperti itulah kronologisnya. Seperti itu kronologisnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu almarhum Abidin menghubungi ketua PAL Kang Haji Cuy. Yang bahasana merenan, "Cuy, orang minta bantuan gitu. Ya aya kondisi kos kieu lah gitu, aya jelema anu memang kasurupan, da laporanna kan kesurupan. Laporan awal kan kesurupan. Laporan awalna kasurupan, anu kasurupan di alun-alun lumpat. Ieu teh ting ka Maleber, ting ka GPO kan gitu. Carita nama gitu. Karena kejadiannya di simpang eta ya. Oke, siap. Nah, GPO dengan GPO-na persiapan. PAL dengan PAL-na kan gitu. Berarti lewat 2 jalur ya? Lewat 2 jalur gitu. Guys, di PAL teh kabeneran anu naik teh harita 10 orang, Mang. 10 orang. Sawa eta. Ingat Ingat. Aya Kang Haji Icuy, Ule, Adun, Nyem, terus dibantu ku tukang ojek harita teh aya naik oge gitu. Di Jenal, saya merenan terus waktu itu si Gugun aya gitu. 10 orang lah, Mang. 10 orang. Dina 10 orang eta teh dibagi 2, Mang. Dibagi 2. Teu loba ngomong deh. Cai pikir loba lah mau wadahna hungkul we gitu, be cepat pergerakan gitu. Geus tah nya jalan gitu ka luhur. Nah, di luhur pas leungis Curug Surya Salira. Bagi tugas ya, 5-an. Yang 5 orang meureun dipimpin ku si Nyem sisir anu memang ka sungaina, ka mana jalur-jalur anu ieu gitu. Kita bergerak, Mang, ka luhur target Simpang Maleber pokona mah gitu. Jalannya gitu. Ah iya ya, Mang. Mang teu ngarti ieu. Pas di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah. Masih dihanap kayaknya sebenarnya disebutna teh ku orang tua dulu mah kebon rasa mala cenah. Santer cenah gitu. Kebon rasa mala teh. Ya tanya orang lalempang gitu. Nah, terus saya lempang gitu. Muter anu ngeh si Ule. Si Ule lah budak PAL gitu. Cuy, naon? Ka ketua teh. Aing saladar teu euy cenah. Perasaan ieu tangkal ieu cenah. Geus 2 balik aing cenah ningali teh. Wah cenah. Pan tangkal teh sarua kabeh cenah kan gitu. Rasa mala kan kebon rasa mala. Henteu bener cenah. Oh, geus cirian cenah. Cirian lah ku tali rapia. Ditandain ya. Nah, ditandain pakai tali rapia. Jalan lagi. Gitu. Dah bener, Mang, eta kadinya. Eta 3 kali teh kadinya gitu. Bener pan cenah cek si Ule teh. Nya euy cenah. Berarti aing teh tadi di dia keneh wae kan gitu lempang teh. Geus lah beres eta, geus lah cenah udud lah gitu. Istirahat lah ya. Istirahat lah. Bari kesel gitu. Kesel sih Mang harita mah.
kesal teh kadi nya gitu. Padahal orang lain sekali dua kali lamun jalan kadinya gitu. Nggak saya nama. Mas udud mah sugan maju. Maju deui tah. Ternyata balik di kadinya deui. 4 kali tah hitung tah. Jadi muter ka si pohon itu lagi nya. Kadinya deui eta. Hah, nyatu ieu mah nyatu cenah cek ketua teh. Wah, nyatu geus ieu mah cenah. Dahar eta mah buka tah. Buka timba. Geus ieu mah dahar cenah. Keun korban heula malah cenah. Lieur aing cenah. Geus. Dahar tah Mang. Datang si Nyem. Rombongan si Nyem. Di dari kenelin cenah. Panyata aing geus nepi ka ditu cenah. Caritakeun ka si Nyem teh kondisina. Sekali dua kali we cenah naik ka dieu teh cenah. Oh, sombong si eta, sombong. Geus beberes lah gitu. Teruskeun geus beberes. Mah aing ti heula nya cenah ceuk si Nyem. Geus ku urang ti heula cenah. Si balik deui ka dieu cenah. Leumpang dia. Gitu. Rombongan manehna. Rombong jeung urang bareng. Jadi 10 orang eta mah. Maju di. Dia tak balik deui ka dinya. Kana tanggal eta teh. 5 kali. 5 kali tah kade tah. 5 kali. Geus ngahulang tah eta teh. Gue kesel sih Amang kesel sama apa hari tah mah. Urang rek evakuasi diliurkeun gitu nya. Geus beres di dinya. Geus cenah mah cokot jalan nu belah dieu we. Tong nyokot nu ka belah ditu. Si oreng da bener jalan mah ka dieu. Itu manggih turun heula kan di simpang Maleber mah. Aya nu lurus gitu nya. Geus ka dieukeun lah gitu. Beres itu geus nepi, geus ka jalur nu normal deui nya, geus aman lah. Si tangkal eta tadina rek dituar. Cek ketua teh. Bagong ku aing dituar geus cenah tangkalna beh teu kadeuleu deui cenah. Pantas si aya tunggulna cenah. Heueuh nya cenah. Teu jadi tah. Geus tah beres di jalur. Pas tengah-tengah antara Cantigi Bongkok lah nya, Cantigi Bongkok arek ka Simpang Maleber. Gitu. Budak GPO tarurun. Ketemu tim GPO. Si Aceng, si Kecot gitu, Arita teh lah si Enden gitu, Araya gitu. Turun. Jeung si pendaki nu tiluan eta teh gitu. Oh, nu nunggu. Dan kan disusur GPO manehna eueuh. Berarti ka Maleber kan gitu. Jadi anu 2 turun laporan mah teu ngilu naik dinya. Teu ngilu Mang. Oh, jadi mereka menemui orang yang menunggu 3 orang nih. 3 orang karena posina maneh ulah bergerak cicingnya di dinya sampai bantuan datang gitu. Geus turun tah gitu. Pas urang keur ngalobrok ieu, aya nu ngajorowok. Jong kadengen mah gitu. Kumaha lah gitu. Si babaturanna Mang menemukan sepatu sabelah. Oh, jadi salah seorang teman yang 3 orang ini. Kan wauheun meureunnya kana sepatu baturanna gitu. Pas dicokot, geus na ieu mah. Ka mana lompatna cenah. Sepatuna sabelah deui. Sabelah deui. Geus ieu mah ting kapanggih ayeuna ting moal kan pikirna si almarhum Abidin. Kaina ieu kudu minta bantuan lain. Soalna sapatuna ngagoler manusana eueuh cenah gitu ka mana lompatna gitu. Kan sabelah di sepatu. Kan sabelah gitu. Beres eta darami gitu. Nah gitu. Geus lah urang teh angan heula tuh samemeh nengan nu lain gitu. Tareangan we kitu nya kabeh lah mencar gitu. Aya Mang keur ngarengkol kieu tirisun. Jauh tina. Aya di lembahan. Kan Maleber mah banyakna lembahan. Ya, banyaknya gitu. Lembahan. Maksudnya dari ditemukannya sepatu kurang lebih berapa ratus meter? Aya 2 kiloan lebih. Jauh atuh. Makana ona mah ke arah mana eta? Ke arah Saronge gitu nya, ka belah ditu teh nya. Ke arah Saronge lah manehna. Cokot lah gitu biasa cara kami evakuasi biasa. Yang hidup harus tetap hidup. Yang meninggal pun harus dihidupkan lagi atau di awal perlakuannya lah gitu. Perlakuannya. Biasa dibungkus segala macam. Nanti ada apa? Ada season pancakaki atau ada part kita akan membuat cara cara penanganan hipo lah gitu di Gede Pangrango lah. Oh ya, Kelamang. Gitu. Itu si korban itu ditemukan dalam keadaan ngarengkol gitunya itu bisa teridentifikasi apakah memang kesurupan atau memang hipotermia? Sadar ya? Sadar, cuman lemes. Si korban itu sadar? Sadar, cuman lemes. Kalau kita sih volunteer ini gejala hipo. Atau sudah hipo gitu, hipo ringan atau apalah gitu. Yang jelas nggak kesurupan. Buat kami itu bukan kesurupan gitu.
kan jelema hipo mah muka baju lompat gitu, ongkoh hareudang tapi tiris misalnya gitu. Itu gejala-gejalanya gitu. Beres eta diangkat, cek ditaikeun lah gitunya digarotong gitu. Tandu. Nah, ditandu, diberesan heula. Dirapikan pakai baju deui, blanket segala macam, sleeping bag udah ditandu. Oh, digantian baju. Digantian tapi dia sebelumnya baju. pakai baju. Sudah nggak pakai baju posisinya, pakai celana hungkul gitu. Dia sudah sudah hipo mang, mungkin dia sudah lelah gitu. Sudah hipo udah buka Jadi baju. ngagorolongkeun maneh, mati saja aku cenah. Geus beres tanya. Angkat. Ya rek lewat mana udah kan ke Gunung Putri mah teu mungkin. Saya Maleber. Jadi turun ke Maleber. Di Maleber teh mang di pas kebon Rasa Mala eta si kebon deui tanya. Kebon Rasa Mala eta aya nu arah ka Pasir Cina, lurus ka GPO ka ditu. Ari urang mah ka dieu balik di kandang. Didinya biasa tos-tosan. Geus lah kitu ditemukan. Si korban dibawa ka mana ya? Dibawa ke Gunung Putri. Kami pulang ke habitat kami gitu ke Maleber lah. Ya, maghrib ya. Pas maghrib di kebon Rasa Mala eta, pas turun ya. Pas ketua aing loncatnya ya. Ajlek eta da ngaburinya gitu. Kamera trap ieu nya buricak teh. Da ketua aing ngajol mang kana gawir kulutuk. Bangung. Jadi kamera trap macan. Aing nyaho ieu nu masangna pasti si Erianan degeng gitu harita. Eta harita aing dipaling ieu cenah kamera trap goblok. Ngaguruluk mang eta. Jadi teman-teman, si ketua PAL ini loncat. Ada kamera beberapa kamera trap yang dipasang di untuk wilayah binatang buas kayak Gunung gitu. Gede untuk untuk mengawasi binatang buas, terutama binatang-binatang yang dilindungi. Nah, kebenaran si Wahaji Ice ieu sigana loncat pas di sorotan trap. Nah, gitu kan. Otomatis kan dia ketika ada objek yang bergerak, dia kan otomatis kayak jepret, nembak ngambil gambar. Ruas gitu benernya. Jauh mang. Dalin ditulungan gak-gaknya biasa bangsa orang mah. Gitu geus lah taringakeun gitu dajaran tukang geus. Pas ditinggalkeun aing bagung cenah. Oh, ketua tinggal di hadap. Ya. Teman-teman, jalur itu memang salah satu jalur perlintasan si Macan Kumbang. Saya sendiri pernah mengalami, nantilah saya akan ceritakan bagaimana saya pernah mengalami satu malam yang horor di situ berhadapan dengan dia ya. Dan kelah tawa. Ya, yang saya bayangin gini, Mang. Ketika trap itu diambil sama teman-teman penelitinya. Pas ditinggali, ya macana udah kieu. Wah. Mari jauh banget rewas teh anjing kumaha. Ira macan pakai sepatu bot, dari tong ke sepatu bot. Nah, jadinya guys, turunlah ke hadap ya. Turun ke hadap gitu. Ya kami percayalah teman-teman GPO bisa menyelesaikan atau menangani si pasien ini sampai selesai atau sampai rumah sakit gitu. Karena mereka juga bukan sekali dua kali udah selesai. Jadi pada dasarnya ternyata naik gunung itu bukan cuma tahu gimana caranya naik gunung gitu. Ini kan kata Abang tadi mereka persiapannya oke. Oke, persiapan. Persiapan safety-nya oke, makanan oke, tapi kok terjadi gitu. Berarti kan ada beberapa yang memang ada faktor lain. Ada faktor lain. Jadi naik gunung itu yang harus kita ketahui kendala-kendalanya atau hipo penanganannya bagaimana atau gejala-gejalanya seperti apa itu memang harus diketahui para pendaki. Jangan sampai itu kesurupan padahal hipo gitu. Kalau kesurupan kan tinggal pak gitu. Ada juga pernah bilang dia nyeri goblok, jangan kan lain kesurupan. Ada juga pernah kejadian seperti ini, Mang. Ketika dulu pernah ada laporan ada yang hipo. Naiklah teman-teman gitu kan. Senior Montana waktu itu. Mereka naik bawa perbekalan segala macam. Ketika mereka langsung ke situ karena mungkin sudah berpengalaman ya, dia sudah tahu ternyata ibu itu bukan hipo, Mang. Kelaparan. Makanya ayo obatnya nasi padang. Nah itu jadi gejala-gejala hipo itu, gejala hipo itu harus kita tahu, jangan sedikit-dikit tuh laporan hipo, sedikit-dikit hipo, jadi kayak gitu kan. Tapi satu catatan, Mang, buat saya memang yang 6 setuju lah buat yang 6 orang ini atau yang 5 orang ini, mereka memutuskan sesuatu buat saya sih tepat. Ya.
2 bergerak ke bawah, 3 standby di sini Iya. gitu. Itu buat saya satu apa? Berarti mereka tuh solid gitu. Iya. Kalau mereka bergerak turun semua, nanti tim evakuasi emang mereka daek deui balik deui ka Nah, Maleber itu kan dia. mah mungkin. Jadi mereka kan membuat gitu. sebuah keputusan yang yang tepat yang tepat waktu lah. Oke, nah itu teman-teman tadi pengalaman pengalaman teman-teman dari PAL dan Aya GPO. we. Aya we nu karena itu. Jadi Ya, itu tadi mungkin Mang. Jadi kalau naik gunung itu bukan hanya sekedar oke sekarang lah safety equipment, gear pendakian udah canggih. Jangan hanya Segala brand macam, dipakai jangan ya. hanya brand dipakai keren-kerenan ya, tapi bekali diri dengan Pengetahuan. manajemen perjalanan segala macam kan, apa yang harus dipersiapkan, kenali karakter gunung yang akan didaki seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti next sesi selanjutnya kita bisa bahas itu Mang ya. Bisa kita akan memperkenalkan, kan biasanya beda gunung, beda peralatan, ada aja Ada. pasti beda. Karakternya beda. Karena karakternya beda gitu. Atau di Jawa biasanya mereka harus pakai ini karena memang misalkan gurun atau menemukan ini. Sepatunya gitu. seperti apa Sepatu kayak awal. gitu-gitu kan. Nah, kita akan memperkenalkan yang biasa kami pakai safety prosedur pendakian di Gunung Gede Khususnya Pangrango. untuk Gede Untuk Pangrango Gede ya. Pangrango ya Khususnya Gede khususnya. Pangrango. Nanti kita akan kenalin Ya. langsung dari APGI, orang APGI. Nanti dari teman-teman teman-teman ada volunteer, cuman anggota sudah bersertifikat APGI juga. Kita juga ada kita banyak. korek Nanti kita paksa mereka untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang hal itu. harus Mang, harus. Jadi kan dari saya yakin APGI pusat memberikan mandat ke teman-teman volunteer yang jadi APGI di Gede Pangrango, itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Baik, oke, itu teman-teman pengalaman dari tim Mang Akri dari PAL dan GPO waktu itu tentang evakuasi seorang pendaki yang kesurupan katanya, dan ternyata dia hipotermia gitu kan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, tonton sampai habis ya. Oh iya Mang, kita akan sampaikan lagi nanti ada 5 giveaway. Ada 5 gear outdoor lah ya gitu ya yang akan kita bagikan buat teman-teman. Caranya gimana? Pantengin aja si channel kita. Ada Instagramnya juga. Nanti kita mulai perkenalkan Instagramnya. Lonceng Mang, channel di Tarako. Oh iya, loncengnya juga hidupin. Jadi biar nggak ketinggalan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap sehat, tetap positif. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.